Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, saya ingin mengajak kepada semuanya untuk senantiasa bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencukupkan segala kebutuhan kita, mengatur segala apa yang ada. Allah Subhanahu wa taala sajalah yang berhak kita sembah. Semoga segala ibadah yang kita lakukan merupakan bukti rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga seluruh ibadah yang kita lakukan sepanjang hayat kita, terutama di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan terima dan menilainya sebagai amal-amal saleh. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in atba'ut tabi'in, kepada seluruh para ulama pejuang di mana saja berada. Kita pun berharap semoga kita semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umatnya yang istiqamah melaksanakan segala ajaran-ajaran yang telah diajarkan kepada kita semuanya. Kita yakin dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kemuliaan, dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada keberkahan, dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kehormatan, bahkan kejayaan. Ya Allah, jadikan kami pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wafatkan kami dalam kondisi husnul khatimah. Pertemukan kami kelak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika yaumul hisab, dan semoga kami semuanya di antara orang-orang yang akan mendapatkan syafaatul uzma darinya. Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga di pagi ini Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu ilmu dan pintu-pintu hikmah. Semoga dengan bertambahnya ilmu, bertambahnya hikmah, bertambah pula kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta segala amal-amal kebaikan yang senantiasa kita lakukan. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tadabbur surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un adalah surat ke-107 secara tartib mushaf. Surat Al-Ma'un biasa diartikan dengan bantuan. Al-Ma'un secara asal kata artinya adalah al-qalil, yang sedikit. Al-Ma'un dinamakan Al-Ma'un menunjukkan bahwa kita sebagai seorang muslim dianjurkan untuk saling tolong menolong, bantu membantu, walaupun hal itu bantuannya sangat kecil, sangat sepele. Dan ini sekaligus mengingatkan kepada kita semuanya
bahwa jangan pernah kita menyepelekan amal-amal kebaikan walaupun kecil, karena bisa jadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu yang kecil yang kita lakukan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala justru sangat luar biasa. Tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Engkau menyangkanya hayyin, sepele, kecil, biasa-biasa saja. Indallahi 'azim, padahal menurut Allah Subhanahu wa taala hal itu sangat luar biasa besar. Al-Ma'un diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum hijrah dari Makkah ke Madinah. Maka para ulama tafsir menggolongkan surat Al-Ma'un ini pada rangkaian surat-surat Makkiyah. Jika kita perhatikan dari 7 ayat yang ada dalam surat Al-Ma'un, sangat erat kaitannya dengan apa yang ada dalam surat Quraisy, di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Quraisy, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, falya'budu rabb hadzal bait, sembahlah oleh kalian rabb hadzal bait, Tuhan yang memiliki rumah ini. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki Ka'bah, Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Ma'un Allah Subhanahu wa taala sebutkan karakter orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadahnya hanya sebatas formalitas. Ibadahnya hanya sebatas menunaikan kewajiban tanpa ada rasa tanggung jawab, apalagi mereka mampu memahami kandungan-kandungan ibadah dan menjadikan panduan dalam kehidupan kesehariannya. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Quraisy, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, Allah yang memberikan kecukupan logistik, makanan, ketahanan pangan. Allah Subhanahu wa taala cukupkan itu semuanya. Tapi ternyata ada manusia-manusia yang berkarakter serakah. Siapa mereka? Dalam surat Al-Ma'un ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan mereka adalah para pembohong-pembohong agama. Mereka adalah orang-orang yang seakan tidak percaya dengan adanya hari pembalasan, yaumuddin, yaumul hisab, sehingga dalam kehidupan kesehariannya mereka tidak mau menyayangi anak-anak yatim. Mereka tidak mau memberikan makan kepada orang-orang miskin. Seakan-akan harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan itu milik mereka 100%. Padahal dalam harta yang Allah titipkan kepada kita ada hak orang-orang miskin, ada hak orang-orang fakir, ada hak anak-anak yatim. Maka sungguh merugi orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan Islam, akan tetapi mereka tidak memahami ajaran-ajaran Islam. Surat Al-Ma'un ini menggambarkan 2 simpul utama dalam kehidupan agar mereka tidak pernah mengalami kehinaan dan kenestapaan. Apa 2 simpul utama itu? 2 simpul utama itu adalah, yang pertama hablun minallah, yang kedua hablun minan nas. Hablun minallah, hubungan vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hablun minan nas, hubungan horizontal sesama umat manusia. Mari kita kaji surat Al-Ma'un ini berdasarkan beberapa tafsir para ulama. Yang pertama adalah tafsir Saffatut Tafasir karya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullahu taala. Kemudian
tafsir Al-Imam Al-Maraghi, Ahmad Mustafa Al-Maraghi rahimahullahu ta'ala, Imam Al-Baghawi, Imam Ibn Katsir rahimahumullah, dan beberapa tafsir yang lain yang saya simpelkan dengan apa yang akan saya sampaikan nanti. Surat Al-Ma'un, jika kita perhatikan, maka surat Al-Ma'un ini menggambarkan dua kelompok manusia sebagaimana disebutkan dalam tafsir Safatul Tafasir oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Siapa dua kelompok itu? Yang pertama adalah al-kafir al-jahid li ni'amillah, orang-orang kafir yang menentang, tidak mau bersyukur, tidak mau berterima kasih atas segala nikmat yang Allah berikan. Al-mukadzib bi yaumil hisab wal jaza, mereka membohongkan yaumul hisab, hari di mana semua amal manusia akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal jaza, dan diberikan balasan. Hari perhitungan itu sangat logis, karena jika tidak ada yaumul hisab, hari perhitungan, sungguh naif. Masa iya orang-orang baik dengan orang-orang jahat selama di dunianya mereka begitu saja dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Enggak. Orang baik, orang buruk, semua akan dievaluasi oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul hisab. Dan setelah dievaluasi, setelah ditimbang amal-amalnya, semua akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana amal yang telah mereka lakukan. Yang kedua, al-munafiq alladzi la yaqsudu bi'amalihi wajh Allah. Orang-orang munafik yang tidak pernah memaksudkan apa yang dia lakukannya itu untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Bal yurai fi a'malihi wa salatihi, akan tetapi mereka riya, ingin dilihat oleh manusia, ingin dipuji oleh manusia, ingin diacungkan jempol oleh manusia, ingin hanya sekedar viral, ingin hanya sekedar banyak subscribernya. Ini orang-orang munafik yang kehidupannya bukan untuk Allah tapi untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang munafik ini salat? Salat, tapi salatnya nanti digambarkan dalam surat Al-Ma'un, salatnya sahun, salatnya sangat lalai. Kita nanti akan bahas seperti apa karakter orang-orang munafik ketika mereka salat. Wal iyadzu billah, wal iyadzu billah. Amal fariqul awal, kelompok yang pertama yang tadi kita sebutkan, yaitu orang-orang kafir. Faqad dzakara ta'ala min sifatihim adz-dzamimah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan karakter-karakter mereka yang sangat buruk. Annahum yuhinunal yatim, mereka sangat menghinakan anak-anak yatim, tidak menyayangi anak yatim. Wa yazjarunahu ghilzatan la ta'diban, dan mereka menghardik habis-habisan, tidak ada kasih sayang sama sekali, dengan sangat biadab. Wala yaf'alunal khaira, dan mereka tidak pernah melakukan kebaikan, hatta walau bitadzkir bihaqqil miskin wal faqir, walaupun mereka sudah diingatkan bahwa dalam harta mereka ada hak orang-orang miskin, ada hak orang-orang fakir, kekeh we, tetap tidak mau mengeluarkan hak orang fakir dan hak orang miskin, serta tidak mau menyayangi anak yatim, padahal dalam harta yang Allah titipkan kepada mereka ada hak bagi orang-orang fakir, bagi orang-orang miskin, dan bagi anak-anak yatim. Fala hum ahsanu fi ibadati rabbihim, maka ibadah mereka itu enggak ada kebaikannya sama sekali. Wala ahsanu ila khalqihi, kepada Allah mereka buruk, kepada manusia mereka juga sangat buruk. Ya, wal iyadzu billah, wal iyadzu billah. Hablum minallahnya rusak karena enggak mau beribadah. Hablun minan nas juga rusak karena tidak mau menyayangi fakir miskin dan anak yatim. Hubungan vertikal rusak,
hubungan horizontal juga rusak. Kang, itu ada orang yang tidak pernah beribadah kepada Allah, tapi hartanya luar biasa, banyak banget. Seakan-akan apa yang dia pegang itu semuanya jadi emas, jadi duit. Saya ingin beritahukan, dulu juga ada manusia yang kayak begitu, bukan sekarang doang. Dulu juga ada manusia kayak begitu. Siapa? Fir'aun. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, jika suri tauladannya adalah Fir'aun. Waliya'udzubillah. Wa ammal fariqus tsani, adapun kelompok yang kedua, fahumul munafiqun, yaitu mereka orang-orang munafik, al-ghafiluna an salatihim, mereka melalaikan salatnya. Lalai dengan salatnya. Coba lihat. Jangan-jangan karakter seperti ini ada pada diri kita. Jadi ketika membaca Al-Qur'an itu, harusnya Al-Qur'an itu seakan-akan diturunkan kepada kita. Ya. Eta si akang haben we nyindirin saya terus, bersyukur. Karena kita sudah ada rasa tersindir oleh Al-Quran. Berarti keimanan masih ada dalam diri kita. Nah, setelah merasa tersindir itu, bukan benci terhadap Al-Quran, bukan benci kepada orang yang menasehati, akan tetapi harusnya sadar. Mumpung ada yang mengingatkan, mumpung ada yang menasehati. Ini kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika disebutkan salatnya lalai, jangan-jangan kita yang salatnya masih lalai itu. Ya. Jadi jangan sampai begini, siapa yang lalai? Saya enggak, saya mau khusyuk. Justru itu menunjukkan jangan-jangan Anda salatnya sahun, lalai. Alladzina la yu'addunaha fi awqatiha. Di antara kelalaian seseorang dalam sholat adalah dia tidak melaksanakan sholat pada waktunya. Ya, tenang baru juga adzan, tenang baru juga qomat, tenang baru juga takbiratul ihram, tenang baru 1 rakaat, tenang kan belum salam. Ya udah salam, ntar lagi dah, ntar besok lagi lah. Tarsok. Iya, entar besok. Terus yang hari ini gimana sholatnya? Ya, terus dilalaikan. Kalau ada maunya baru datang melaksanakan sholat. Kayak bagus sholatnya. Padahal di hatinya bukan karena Allah sholatnya, tapi karena manusia. Ya. Hati-hati ini para santri, Uus Mauludin, hati-hati, para santri hati-hati. Jangan sampai kalau di hadapan orang lain sholatnya dibagus-bagusin, dilama-lamain, tapi ketika sholatnya sendiri persis seperti burung yang matokin jagung. Waliyadzubillah. Walladzina yaqumuna biha suratan wala ma'nan al-mura'una bi'amalihim. Mereka menegakkan sholatnya, mereka melaksanakan sholatnya, tapi secara suratan, bentuknya doang, dengan ucang-ucangannya hungkul, cuma gerak-gerakannya doang. Allahu Akbar sama takbiratul ihramnya, Allahu Akbar rukunya sama, Sami Allahu liman hamidah i'tidalnya sama, Allahu Akbar sujudnya sama, tapi hati dan pikirannya sedang tidak sholat. Ya, jadi ketika Allahu Akbar tuh Allahu Akbar, ngagebrai kabehanana, inget kabeh tah hutang ka saha wae di mana nuna ieu naon segala macam. Jadi yang diingatnya itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan salat zahirnya doang, maknanya tidak salat. Ini salat yang sahun itu seperti itu. Wa qad tawa'adat al-fariqain bil wail wal halak. Kedua kelompok ini sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala al-wail wal halak, kecelakaan, kenestapaan. Al-wail neraka wail, atau biasa diartikan secara umum al-wail itu adalah celaka, wal halak dan kehancuran. Wa syana'at alaihim a'dhamat tashni', dan Allah Subhanahu wa taala menghinakan mereka semuanya dengan sangat hina. Bi uslubil istighrab wa ta'jib min dzalika as-sani'. Apa tandanya?
tandanya Allah Subhanahu wa taala dengan mengajukan pertanyaan yang sangat aneh. Apa itu? Diawali dengan ayatnya, coba kita perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Ya, ini pertanyaan seakan-akan aneh banget. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Apakah engkau tidak melihat orang-orang yang mendustakan ad-din? Ad-din secara bahasa terambil dari kata dana yadinu, tunduk. Ad-din diartikan agama, karena ketika orang mengaku agama saya Islam, maka dia harus tunduk 100% pada ajaran Islam. Ya, yaumiddin bisa diartikan dengan hari pembalasan. Di sini bisa diartikan ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang yang mendustakan agama? Dalam tafsir, para ulama menyebutkan ad-din di sini adalah yaumul hisab, hari hari hisab, wal jaza, hari di mana semua manusia dievaluasi oleh Allah Subhanahu wa taala, wal jaza, dan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan ini? Nanti di hari akhirat. Ya. Hal arafta man huwa wa ma hiya awsafuhu? Kamu tahu enggak siapa sih orangnya? Orang-orang yang mendustakan agama itu seperti apa? Tahu enggak orangnya siapa? Tahu enggak sifat-sifatnya seperti apa? Tahu enggak kamu siapa sih yang membohongkan hari yaumul qiyamah, hari yaumul hisab, ya, yaumul jaza? Siapa sih orangnya? Seperti apa sifat-sifatnya? Jika enggak tahu orangnya siapa, perhatikan sifat-sifatnya. Jangan-jangan sifat-sifat tersebut ada pada diri kita. Waliyadzubillah. Fadzalika alladzi yad'ul yatim, ay fadzalika huwa alladzi yadfa'ul yatima daf'an 'anifan bijafwatin wa ghilzatin wa yuqhiruhu wa yudhlimuhu wa la yu'tihi haqqahu. Mereka adalah orang-orang yadu'ul yatim. Da'a yadu'u itu menolak, nyuntrungkeun arti asalnya. Mereka yang sama sekali tidak ada kasih sayangnya kepada anak-anak yatim, tidak pernah menyayangi anak-anak yatim. Padahal anak-anak yatim adalah anak-anak yang harus kita sayang. Enggak punya bapak, enggak punya ibu, itu yatim. Sayangi mereka. Enggak punya figur bapak, enggak punya figur orang tua, terus mereka harus minta tolong ke siapa? Mereka harus berlindung ke siapa? Saudara-saudara yang punya anak yatim, sayangi mereka. Dan Nabi SAW yatim. Nabi SAW pernah mengatakan, ana wa kafilul yatim kahatain. Aku bersama mereka orang-orang yang menyayangi anak yatim kahatain. Kahatain itu bagaikan ini, jari tengah dengan telunjuk, sangat dekat. Kapan? Yaumul qiyamah. Aku bersama orang-orang yang mencintai, menyayangi anak yatim kahatain, seperti ini. Nabi SAW menunjukkan jari tengah dan jari telunjuk. Artinya apa? Nanti akan bersama Nabi SAW kelak di yaumul qiyamah. Selamat orang-orang yang mencintai anak yatim itu, insya Allah. Tapi orang-orang yang tidak mencintai anak yatim, ya, maka mereka di antara tanda-tanda kekafiran dan kemunafikan itu seperti itu. Kemudian wala yahuddu ala ta'amil miskin, wala yahuthu ala it'amil miskin. Mereka tidak pernah memotivasi dirinya, memotivasi, kalau suami memotivasi istrinya, kalau orang tua memotivasi anaknya, kalau sebuah tetangga memotivasi tetangga yang lainnya untuk bersama-sama memberikan makan kepada orang-orang miskin. Apalagi hari ini, ya, dalam kondisi sulit, ayo kita saling bantu. Jika ada orang miskin yang nggak dapat makan, nggak bisa makan,
Saya sudah tawarkan dari awal Ramadan, silahkan datang ke rumah saya, ya, silahkan datang ke pesantren. Jangan sampai Anda nggak bisa makan, kemudian Anda kelaparan, kemudian Anda mati. Ustaz, malu dong ke rumah Ustaz. Ustaz yang ke rumah saya, siap, panggil saya, kasih tahu saya, atau kasih tahu santri, nanti saya akan kirim, atau saya datang sendiri. Ya, kenapa? Karena ini adalah ajaran Islam. Dulu ketika khilafah Turki Utsmani, sang khalifah membiasakan ada budaya keranjang, bukan mata keranjang, budaya keranjang, keranjang makanan. Jadi kalau ada ke satu toko roti contoh, orang itu beli 5 roti, maka mereka bersedekah 1 roti atau 2 roti, ditaruh di keranjang itu. Ya, jadi ketika ada orang miskin datang ke situ, maka si penjualnya itu sudah tidak lagi bingung memberikan roti ke fakir miskin. Bagaimana caranya? Langsung si penjual itu mengambil roti yang ada di keranjang itu untuk fakir miskin. Dan fakir miskin pada waktu itu juga ketika mereka diberikan contoh 5, menurut mereka saya hanya cukup 2, maka yang 3-nya itu dibalikin lagi ke keranjangnya. Masya Allah, orang-orang kayanya mencintai orang-orang miskin, dan orang-orang miskinnya henteu ceceremet. Ya, tahu ceceremet? Egois, ya, tidak hanya memikirkan diri sendiri. Ini ketika masa-masa sulit, inilah yang disebut dengan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka ithar terhadap dirinya walaupun mereka secara pribadi sangat membutuhkan. Ya, bagaimana penerapannya dalam sebuah masyarakat kepemerintahan? Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Bupati, Pak Gubernur, Mensos, Presiden, permudah sumbangan untuk orang-orang miskin. Benahi datanya. Jadi jangan sampai sudah kaya tapi masih didata sebagai orang miskin. Akhirnya apa? Yang dapat bantuan dia terus, sedangkan orang-orang miskin sudah tidak mendapatkan bantuan karena datanya salah. Maka dari segi bernegara, untuk memberikan kepedulian terhadap orang miskin bukan hanya sekedar bagi-bagi kartu, bagi-bagi sembako, atau bagi-bagi BLT, tapi saya sarankan perhatikan datanya. Jangan kalah sama Fir'aun. Fir'aun dulu datanya real time. Ya, siapa yang lahir langsung diketahui oleh Fir'aun, langsung boleh hidup, langsung dibunuh. gitu. Zaman Fir'aun saja sudah real time. Zaman sekarang ada BPS, real time sekarang. Bikin datanya yang update, yang up to date. Ya. Dan itu jika bisa dilakukan oleh Anda sebagai pemerintah, top. Mungkin nanti di yaumul qiyamah Anda akan menjadi imamun adil, pemimpin yang adil terhadap masyarakatnya, dan mereka orang-orang seperti itu adalah para pemimpin-pemimpin yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika tidak adil, orang-orang kaya masih mendapatkan bantuan sedangkan orang-orang miskin tidak mendapatkan bantuan karena Anda tidak membenahi data base Anda, maka bisa jadi Anda adalah orang-orang zalim. Wal'iyadzubillah. Jadi ketika menjadi pemimpin yang adil, berbahagialah. Tapi ketika menjadi pemimpin yang zalim, ya, menangislah senangis-nangisnya. Anda mungkin sekarang dilihat oleh orang, wah hebat, punya jabatan segala macam, tapi nanti di yaumul hisab justru Anda yang paling lama hisabnya, karena semua tentang warganya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pimpinan pondok pesantren, sama seperti saya. Ya. Waliyadzubillah, wallahi yahfazna. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dari karakter-karakter buruk. Kemudian dua ini yang sifatnya hablun minan nas. Yang selanjutnya adalah hablun minallah.
alladzina hum an salatihim sahun fawailul lil musallin halakun wa adzabun lil musallin al munafiqin. Halakun kebinasaan, wa adzabun dan siksa lil musallin bagi orang-orang yang suka salat, al munafiqin tapi mereka munafik salatnya. Ya, orang-orang munafik ternyata suka salat, orang-orang salat ternyata bisa jadi punya karakter munafik. Siapa orang-orang salat yang punya karakter munafik? Seperti apa orang-orang munafik yang suka salat itu? Di sini disebutkan al-awsaf al-qabihah, sifat-sifat buruk mereka, yaitu alladzina hum an salatihim sahun. Mereka orang-orang yang salatnya sahun, alladzina hum ghafiluna an salatihim. Mereka lalai dengan salatnya. Ya, tadi sudah disebutkan di awal, lalai dengan salat itu baik secara zahir ataupun secara maknawi. Secara zahir melaksanakannya, secara zahir tidak memperhatikan waktu-waktu salatnya. Ya, tidak memperhatikan waktu-waktu salat. Ketika azan berkumandang ngobrol terus, diem dulu, jawab azan dulu. Azan sudah selesai, doa. Karena doa di waktu setelah azan sampai iqamah itu adalah waktu yang mustajabah, waktu yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Zahirnya Allahu Akbar, dia takbiratul ihram, tapi hati dan fikirannya tidak ada di masjid. Hati dan fikirannya sedang tidak bermakmum kepada seorang imam, tapi bermakmum kepada dunia. Ya, maka ketika sudah assalamualaikum, assalamualaikum, yang dia ingat bukan istighfar, yang dia wiridkan bukan ya Rahman, ya Rahim, ya Maliku, ya Kudus, bukan begitu. Langsung yang diingat tuh ya Maha, ya Honda, Avanza, wa Innova. Tuh beda wiridnya. Kenapa? Karena di hatinya tidak ada kecintaan terhadap ibadah ini. Dalam fikirannya nggak ada kecintaan terhadap agama ini. Yang ada hanya dunia, 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 dunia. Ya, waliyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari sifat-sifat buruk seperti ini. Yuakhirunaha an awqatiha. Mereka selalu mengakhir-akhirkan waktu salat, tahawunan, karena lalai. Qala Ibnu Abbas mengatakan huwal musalli alladhi in shalla lam yarij laha thawaban. Ibnu Abbas mengatakan mereka adalah orang-orang salat tapi mereka enggak dapat apa-apa, enggak dapat pahala apa-apa dari salatnya. Ya. Wa in tarakaha lam yakhsha 'alaiha iqaban. Dan ketika mereka meninggalkan sholat, mereka pun juga enggak takut, enggak ada takutnya. Meninggalkan sholat biasa-biasa aja. Jadi enggak sholat biasa-biasa saja. Ini yang kemarin kita bahas, ya. Menurut Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, manusia-manusia yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia-manusia yang enggak ada nilainya. Kalau dalam Al-Qur'an lebih mengerikan lagi. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal insi wal jin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah bookingkan manusia dan jin neraka jahanam. Siapa? Mereka adalah orang-orang yang memiliki lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk menghayati kehidupan ini, tidak menghayati agama ini. Mereka punya mata tapi tidak pernah digunakan untuk melihat keagungan-keagungan Allah. Mereka punya telinga tapi tidak pernah digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kal an'am, kata Al-Qur'an. Mereka itu persis seperti binatang, balhum adall, bahkan lebih atah adol eta jelema cigak kitu. Ya, lebih brengsek daripada binatang. Orang-orang yang Allah berikan kenikmatan, yang Allah sempurnakan nikmat kepadanya, tapi dia tidak pernah gunakan kenikmatan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Saya sedang tidak membicarakan orang lain, tapi ini menjadi pengingat bagi diri saya. Hei Uus Mauludin, engkau jangan seperti itu. Ya, walaupun engkau pakai imamah, ingat tuh dulu Abu Lahab juga pakai imamah. Ya, ingat tuh dulu si Abu Jahal juga sama. Kalau dengar bacaan Quran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga nangis. Tapi kenapa mereka tidak masuk surga? Kenapa mereka celaka semuanya? Karena tidak ada dalam hatinya kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kepadanya, kerinduan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, keimanan kepadanya, ya. Jadi kebaikan-kebaikannya itu kosong. Ya, kebaikan-kebaikannya itu kosong karena hanya sebatas kebaikan menurut hawa nafsunya, bukan menurut Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Qala Abul Aliyah la yusallunaha limawaqitiha wala yatamam wala yatimmuna ruku'aha wala sujudaha. Nah ini nih, Abul Aliyah mengatakan dalam tafsirnya, dan ini disebutkan juga oleh Imam Al-Qurtubi, yang dimaksud dengan sholat yang sahun itu seperti apa? Tidak melaksanakan sholat pada waktunya karena dia lalai. Bahkan kalaupun dia sholat, ruku dan sujudnya itu tidak sempurna. Ruku dan sujud tidak sempurna itu seperti apa? Itu yang sering saya sebutkan, seperti burung makan jagung. Oh, ini kalau Ramadan kayak begini sangat mudah untuk memahaminya, terutama dalam tarawih. Amin. 21 rakaat hanya 7 menit. Bangga sekali. Yes. Jadi pemenang tarawih champion. Lomba tarawih. 1, 2, 3, go tarawih. Allahu Akbar. Terus 21 rakaat hanya 7 menit. Innalillah, innalillah. Gimana ruku dan sujud? Ini bukan perlombaan seperti lomba lari. Kalau perlombaan ibadah itu harus tumaknina, harus tertib dan tumaknina. Takbiratul ihramnya sempurnakan, rukuknya sempurnakan, i'tidalnya sempurnakan sampai berdiri tegak. Jangan sampai Allah liman hamidah langsung gitu, jangan. Sempurnakan dulu. Ya. Sujudnya sempurnakan, duduk di antara dua sujudnya sempurnakan, sujud terakhirnya sempurnakan, ya. Bangkit rakaat kedua sempurnakan dulu tegaknya, ya. Jangan terburu-buru. Ini ibadah harus tumaknina. Kita harus menghayati sehingga ibadah itu bukan jadi beban, enggak berat, tapi ibadah itu nikmat. Ya. Masya Allah, Masya Allah. Kemudian alladzina hum yura'un yusalluna amaman nas riya'an. Mereka adalah orang-orang ketika salat bareng-bareng dengan manusia riya'an, liqal innahum sulaha. Apa di antara bentuk riyanya? Mereka kalau salat di depan orang lain dibagus-bagusin, dilama-lamain agar disebut sebagai orang hebat, orang baik, orang-orang soleh. Ya, hei Uus Mauludin ini, ingat ini. Hei Salman, ingat ini. Ya, hei Ammar, hei Ilyas, hei siapa lagi? Fawaz, Hilmi, hei Iqbal, ya, hei Husni Mubarak, hei Kiai Aceng. Ingat ini. Jangan sampai kita semuanya ingin dinilai oleh orang. Kalau gitu Kang, saya mah nggak akan ke masjid-masjid. Kenapa? Takut ria. Terus ente sholatnya di mana? Di rumah aja. Justru itu juga ria. Kenapa? Karena Anda berpikiran ingin sholat di rumah,
takut ria, justru itu ria juga. Ya, kenapa? Karena di hatinya, oh kalau saya ke masjid nanti disebut ria. Saya mah di rumah aja lah. Justru itu ria. Kan gimana sekarang kan stay at home, di rumah saja. Nah itu membeda lagi judulnya. Ya, jadi sekarang sedang berbahagia. Keur mataraka masjid, pemerintah mengumumkan stay at home. Waduh, itu mah udah klop. Dan saya berharap kepada pemerintah nanti kalau coronanya sudah tidak ada, fatwa stay at home itu dicabut dan keluarkan fatwa terbaru, sering ke masjid. Wah, ya. Kalaupun mau stay at masjid, gitu fatwanya. Insya Allah. Jadi jangan sampai fatwa di rumah saja berani, tapi fatwa semua harus ke masjid. Itu enggak berani. Kan wapresnya ulama, ya. Masya Allah. Semoga. Kemudian wa yatakhasya'una liyuqala innahum atqiya. Kemudian ada rasa ingin disebut sebagai orang-orang bertakwa. Wa yatasaddaquna liyuqala innahum karama. Mereka mengeluarkan sedekah tapi hanya ingin disebut sebagai orang yang dermawan. Wa hakadza sairu a'malihim. Beginilah semua amal-amalnya lisyuhrah warriya, agar mereka mendapatkan popularitas, warriya, ingin dilihat oleh orang. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Semoga kita semuanya terjaga. Kemudian yang terakhir, wa yamna'unal ma'un ay wa yamna'unan nas al manafi' al yasirah. Yamna'un, mereka menolak al-ma'un. Al-ma'un itu apa sih? Al-ma'un itu adalah al-manafi al-yasirah, manfaat-manfaat yang ya begitulah, sangat mudah gitu. Contoh begini, pinjam sapu ya, kan pinjam sapu apa beratnya sih? Ini minjem sapu lidi aja ke tetangga nggak boleh, minjem ember doang nggak boleh, minjem golok sebentar doang nggak boleh. Nah itu al-ma'un itu. Ya, jadi di antara karakter-karakter buruk manusia, memberikan bantuan yang kecil saja sampai nggak mau. Ini parah banget ini. Ya, yang tadi yang berat-berat mungkin mengeluarkan zakat, dia berat ya wajarlah, ya kan? Kalau zakatnya dari 1 miliar 2,5% contoh, wah berat, gede banget ya. Ya udah wajarlah itu. Tapi kalau kayak begini, ya, minjem golok doang sebentar, minjem sapu sebentar, minjem ember sebentar, minjem apa lagi, pemotong rumput sebentar, masih nggak mau juga mengasih. Ini yang disebut dengan yukadzibu biddin, para pembohong agama ini. Waliyadzubillah. Ini di sini disebutkan kal ibrah wal fas wal qidir wal milh. Minta garam saja, minta garam dong dikit. Enggak mau, enggak dikasih. Wal ma, minta air dikit. Wa ghairuha, dan yang lain-lainnya. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Ya. Ini menunjukkan bakhilnya, koretnya kuadrat berapa ini. Ya. Cap jahe, keket mengkene, buntut kasiran kayak begini nih. Na'udzubillah. Wa fil ayah zajarun 'anil bukhli bihadzal asya' al-qalilah al-haqirah fa innal bukhla biha nihayatul bukhli huwa mahallun bil muru'ah. Ini masalah bantu membantu, saling membantu ini ujung-ujungnya apa sih? Ujung-ujungnya adalah muru'ah. Muru'ah itu kehormatan seseorang. Ya. Orang jika bakhil, kikir, seganteng apapun rusak. Kasep memang kasep, tapi pelit, koret. Kaya mah kaya, tapi buat apa kalau Anda kaya, koret, pelit? Nauzubillah min zalik. Rusak kehormatan seseorang gara-gara bakhil, gara-gara kikir. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih seperti itu yang bisa saya gambarkan tentang al-ma'un. Tentu ini masih jauh dari kesempurnaan, ya.
maka terus mentadabburi, berulang-ulang mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, walaupun satu kata ataupun satu ayat, maka semoga menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala akan berikan hidayah kepada kita semuanya. Al-Ma'un ini mengajarkan kepada kita semuanya agar kita semakin kokoh ibadah vertikalnya hanya untuk Allah, dan ibadah horizontalnya sesama kita, sesama perhatikan anak-anak yatim, perhatikan orang-orang miskin, bantu sebisa kita semuanya. Dan semoga kita terhindar dari apa yang disebutkan oleh ayat ini, yaitu sebagai pendusta-pendusta agama, para pengkhianat-pengkhianat agama, orang-orang yang seakan-akan tidak percaya akan adanya hari hisab dan hari pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab, wallahu al-muwafiq ila aqwamit thariq, wallahu ya'khudhu bi'aydina ila ma fihi khairun lil islam wal muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.